peristiwa yang tadi di segmen 2, kalau kita bisa bikin animasinya kayaknya laku sekali tadi. Nah, bicara tentang animasi, saya punya satu orang bintang tamu lainnya. Ini juga animator. Oke, kita undang saja. Ini adalah Cikita Marsha Fauzi. Silakan. Iya, situ aja. Oke. Dan Cikita ini adalah anak dari Ikang Fauzi. Iya. Oh, oke. Bapaknya juga ada, nanti kita panggil nanti bapaknya. Ya, ayah tadi ada. Tapi jangan lihat-lihatan terus nangis ya. Oh iya. Udah lihat-lihatan tiap hari di rumah. Oh, udah bosan kali ya makanya. Terus Cikita katanya bekerja di salah satu company di Malaysia. Oh iya, di Laskopak Production. Oke, yang membuat Upin Ipin. Kenapa sekarang ada di Indonesia? Sebenarnya saya pulang nih disuruh keluarga, katanya saya udah terlalu lama di luar negeri. Emang berapa lama? Kalau dari kuliahnya dari 2006 itu sekitar 6 tahun. Terus waktu itu saya bilang kayak, oke ayah, kasih Kiki waktu, Kiki mau menyusun langkah plan Kiki di Indonesia mau bikin apa, karena saya belum menemukan kalau orang kayak saya tuh di Indonesia bisa ngapain gitu. Akhirnya ngobrol-ngobrol sama temen, akhirnya saya berani pulang ke Indonesia dan saya dengan teman-teman insya Allah ingin membuat startup animation house gitu. Oh, ingin membuat animation house. Sebenarnya udah buat sih, udah jalan. Udah jalan? Iya, namanya Monso House, bisa dicek di www.monsohouse.com. Udah ada produknya? Produknya kita lagi bikin PSA gitu, tapi emang belum ada. Saya baru pulang 2 hari yang lalu. Oh, baru pulang 2 hari yang lalu. Oke, lalu di produksi Upin Ipin tersebut, Kiki ya sebagai Ciki. Iya, Kiki. Ciki sebagai apa? Saya terakhir sebagai kompositor. Apa itu kompositor? Jadi itu tahap pertama itu kan skrip sama konsep ya. Terus kalau misalnya udah semuanya done, ke tim modeling itu di model settingnya sama karakternya. Terus kalau misalnya udah karakternya sama animator di animate itu digerakin, di giving life to the character. Nah yang ngegabungin itu kompositor. Itu saya dan teman-teman gitu. Kita akan lihat dulu, ini adalah VT Upin Ipin yang dibuat oleh Ciki. Silakan. Pada zaman dahulu, orang Hulu semua baik-baik belaka. Bila ratu jahat datang, tangkap kedua Hulu. Kemudian, dia paksa semua orang Hulu. Sebab itulah cikgu nak sambung belajar. Nak cepat cita-cita. Macam ni lah. Dulu, cikgu memang nak jadi cikgu. Sekarang, cikgu nak jadi cikgu besar. Huh? Cikgu besar? Wah, hebat Ipin, hebat! Wah, budak. Benar. Cepat. Apa yang menarik dari membuat Upin Ipin ini? Menarik karena saya suka anak-anak. Jadi kalau kita sebagai pekerja animasi kan cenderung no life ya. Kayak saya juga spend most of waktu saya di kantor. Tapi kayak I don't mind karena kerja keras buat anak-anak, dan saya tahu Upin Ipin tuh juga tontonan yang memberikan suntikan moral yang bagus buat anak-anak, jadi kayak ikhlas gitu. Oke, saya mau tanya nih, di luar ada Upin Ipin ya, animasi anak-anak di Malaysia ada, di Indonesia saya belum lihat. Apakah itu artinya bahwa Indonesia tidak bisa bikin seperti itu? Mampu dong. Kalau Indonesia mampu buat seperti itu, kenapa Malaysia duluan? Ya mungkin kita emang kecolongan start ya, karena emang di sana lebih maju sih. Upin Ipin sudah berapa lama? Sekarang masuk season ke-6, berarti udah 6 tahun. Udah 6 tahun. Kalau udah 6 tahun tuh bukan kecolongan start. Kita nggak start kalau udah 6 tahun. Makanya saya sama teman-teman pulang, kita pengen mulai di Indonesia. Oh, oke. Mohon doanya sih ya. Oke, berarti kalau Ciki di sana selama 6 tahun, logat Malaysia bisa? Sikit-sikit. Sikit-sikit bisa, oke. No. Kan Upin kan? Coba ngobrol dong.
Malaysia ya. Hai Upin. Hai Malaysia. Maksudnya hai. Tengah buat apa nih? Lagi ngapain? Tengah buat piano. Buat pianonya bikin sendiri. Piano bikin sendiri no. Tadi tengah buat apa? Tengah buat piano. Buat apa tuh? Biji piano, biji. Oh. Pianonya masih ada. Oke, katanya juga Upin Ipin itu sempat memberikan inspirasi pada anak-anak di sana. Saya dengar cerita dari kreatif ada apa rumah sakit atau apa gitu. Oh iya, jadi beberapa bulan yang lalu saya sama teman-teman kantor sama voice actors-nya datang ke rumah sakit kanker anak-anak dengan My Tiap Project. Jadi itu adalah sebuah gerakan yang dibikin sama ibu yang waktu itu anaknya setahun yang lalu meninggal juga karena kanker perut kalau nggak salah. Ya terus di sana kita kan bawa maskot, bawa voice actor-nya. Terus anak-anak di sana karena kemo kan rambutnya hilang ya. Habis itu mereka ngeliat Upin Ipin tuh seneng banget. Terus yang lagi lemes diinfus, yang nggak ada harapan tiba-tiba sampai di kacanya yang wah ngetok-ngetok gitu. Di situ saya ngeliat kayak Upin Ipin tuh memberikan sebuah harapan buat anak kecil yang dari kecil udah hilang harapan. Jadi di situ saya bener-bener nangis, terharu banget. Ya Allah, saya yang di umur segini alhamdulillah sehat masih suka ngeluh gimana mereka yang masih kecil udah kehilangan harapan tapi tiba-tiba bisa semangat. Dan salah satunya juga karena ngeliat Upin Ipin karena mereka sama-sama botakan, jadi mereka tuh nggak malu botak kayak kamu gitu. Ya Allah, Ngomongnya enakan dikit bisa nggak? oh sorry om, saya nggak maksud om. Iya, situ nggak masuk sini kerasa. Ya Allah. Coba lagi nanti biar warna-warna tetap ditampuk. Sorry om. Saya kurang spend time sama keluarga dan umur juga nggak ada yang tahu kan umur saya sampai kapan, umur ayah, ibu, kakak sampai kapan. Karena saya tadi berkali-kali dikatain botak sama Kiki. Jadi Om botak keren om. Tadi botak. Ada keren. Jadi saya panggil aja yang bertanggung jawab atas semua hal ini. Kita panggil aja langsung, ini adalah Ikang Fauzi. Pak. Saya gimana? Saya dikatain botak mulu nih tadi. Nggak botak ini. Oh, nggak botak gimana? Cuman sih? nggak ada rambut. Sama aja bapak Iya. ini. Oh, keluar dulu Ikang Fauzi. Silakan Mas Ikang. Iya. Kayak gini Mas Ikang, saya mau tanya. Ya, kenapa anaknya disuruh pulang ke Indonesia? Kan sebenarnya karirnya bisa bagus di sana. Gua kangen sama anak gua. Kangen. Kangen. Oh, kan bisa ketemu, bisa. Iya, maksudnya pertama waktu dia pergi tuh saya kayak separuh jiwa saya hilang. Saya bengong aja gitu. Dia anak bontot nih. Jadi apa ya? Aku deket sama anak-anak itu, maksudnya ngerasa dari kecil membesarkan mereka. Tiba-tiba dia bilang, ayah Kiki mau sekolah di luar negeri, mau independen, dan dia pilihnya animasi yang saya nggak tahu Apa itu gitu? apa itu animasi, hidupnya bagaimana caranya, karena walaupun kita sama-sama seniman ya, punya Tapi beda jalur ya. cuman ini hal yang berbeda karena berbau teknologi kan. Mungkin Siki lebih tahu. Kenapa? Apa perbedaannya di Indonesia dan di Malaysia? Karena di sana tuh yang pasti didukung sama pemerintahnya. Di sana tuh ada kayak jenis lembaga namanya MDEC. Kalau misalnya kita mau start up company dikasih grant. Dikasih apa? Dikasih grant. Grant tuh kayak Dukungan modal dana. buat memulai company. Dukungan dana. Pinjaman. Dukungan dana. Grant. Tempat. Oh, oke. Tempat segala gitu. Jadi emang di Malaysia tuh didukung banget industri kreatif, makanya maju pesat. Nah, pada